Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjidul Muhajirin rahimahumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pekan ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, bertepatan dengan insyaallah tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah dan tanggal 22 September 2024 Masehi. Bulan ini istimewa karena sejarah mencatat ada seorang manusia terhebat dan terbaik lahir di bulan ini, 12 Rabiul Awal 572 Masehi. Maka seyogyanya seringlah kita bersolawat, terkhusus di bulan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sejarah mencatat bahwa bulan ini di mana banyak dari muslim kita di Indonesia memperingati kelahirannya. Seyogyanya bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi mengambil banyak ibrah dari junjungan kita Nabiuna akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu kisahnya dibagikan oleh Allah di dalam surah Al-Hasr di ayat ke-9. Salah satu kisahnya, ayat yang tadi dibaca di awal mengisahkan bagaimana perjuangan dua kaum. Pertama, kaum Muhajirin yang berjuang mensiarkan Islam, bertarung bersama Rasulullah dan mengikuti Rasulullah hijrah, migration dari Mekkah Al-Mukarramah ke Yasrib. Golongan yang kedua disebut dengan Al-Ansar, golongan penolong, pembantu, penyempurna kaum yang pertama, berada di Yasrib yang hari ini kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dari dua kaum inilah kemudian Rasul bersama-sama mensyiarkan Islam dari sebuah negara kering sampai akhirnya tibalah di Nusantara, tibalah di Bekasi Utara, tibalah di Alindan. Itu adalah perjuangan dari Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansar. Ayat ini memberikan informasi kepada kita, apakah kita akan menjadi kaum Muhajirin atau kaum Ansar. Tinggal pilih. Atau jangan-jangan enggak jadi dua-duanya. Nah, ini repot ini. Tinggal pilih, Pak. Mumpung bulan Rabiul Awal sebelum kita ngaji ta'lim. Kaum Muhajirin adalah yang hijrah. Kalau bahasa anak sekarang, kaum-kaum petarung, kaum-kaum perantau, kaum-kaum petarung, kaum-kaum yang mau berjuang dalam mempertahankan keimanannya hidup. Hari ini disebut dengan perantau. Nah, mungkin kebanyakan dari kita ini perantau, Pak. Betul ya? Kebanyakan kita ini, berarti kita kaum Muhajirin. Betul ya, perantau ya. Nah, jadi Muhajirin itu bahasa lainnya adalah perantau. Orang-orang yang migration, berpindah. Ada yang dari Jawa Barat ke sini. Ada yang dari Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Madura. Ada yang dari sebelah timurnya lagi Bali, NTB, NTT, mungkin ada yang dari timurnya lagi sampai Sulawesi. Mungkin ada juga yang dari Papua ke sini ke Bekasi. Namanya Muhajir, kaum perantau.
Nah, kaum perantau ini macam-macam. Ada yang bawa bekal, ada yang enggak. Betul Pak ya? Ada yang bawa bekal dari kampungnya, ada yang enggak. Belongsongan kalau kata kampung saya bilang. Wes bawa baju 3, celana 3, kaos sangsang 3, sempak 3. Enggak bawa sabun, enggak bawa makan. Itu berangkat saja ke Mekah. Nah, itu perantau, muhajirin. Nah, aslinya orang sini yang kemudian menetap di sini ada golongan yang menyambut Rasulullah dan berjuang membantu kaum muhajirin dan Rasulullah, disebut dengan kaum Ansar, pribumi asli Betawi sini, Bekasi. Nah, dua kaum ini dipersatukan oleh Rasulullah dalam sebuah bingkai syiar Islam, walladzina tabau dar wal imana min qablihim. Ternyata kaum Ansor ini telah beriman kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah. Sudah mendengar dan sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Dasarnya adalah yuhibbuna man hajaru ilaihim. Kaum Ansor ini, kaum pribumi ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai kaum muhajirin. Satu. Ini poinnya nih sebelum kita ngaji ta'lim. Yang kedua, kaum Ansor ini wala yajiduna fi sudurihim mimma utu. Mereka berkorban, Pak. Membantu kaum muhajirin yang perantau baru datang ini. Yang namanya perantau kan enggak tadi itu, ada yang enggak bawa apa-apa. Dibantu oleh kaum Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim mimma utu. Tapi dasarnya menjadi kaum Ansor ini membantu tanpa ada ketebelece. Tidak ada keinginan apapun di dalam hatinya kecuali membantu karena Allah. Ini dua poinnya. Bulan Maulid. Bahkan hebatnya kaum Ansor ini wa yuksiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan kaum muhajirin. Ada yang punya harta, kaum Ansor ini sebagian kasih kaum muhajirin. Ada yang punya jabatan, sebagiannya kasih. Ada yang punya pangkat, sebagiannya kasih. Bahkan, nah ini bapak-bapak nih, namanya perantau ini kan ada yang gak bawa istri. Muhajirin, sebagian istrinya tak kasih ke muhajirin, kaum Ansor. Ini berlaku nggak kita di Bekasi ini? Yang bagian ini kayaknya nggak berlaku ini. Nah, waktu itu kaum Ansar itu demikian membantu Rasul dan kaum muhajirin. Wa yuksiruna ala anfusihim. Bahkan kaum Ansar ini menepikan kepentingan kebutuhan kaumnya sendiri. Saking jiwanya ingin menolong dan membantu muhajirin beserta Rasulullah yang baru hijrah ke Yasrib atau Madinah pada saat itu. Fiur lillahi ta'ala walau kana bihim khasasah, kata Allah. Walaupun sebagian kaum Ansar ini ada yang pas-pasan kehidupannya. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang membantu lillahi ta'ala. Sebagiannya ada yang pakai harta, ada yang pakai jabatan, ada yang pakai titel, ada yang pakai pikiran, ada yang pakai tenaga, ada yang pakai semampunya. Nah, kita nih di bulan Maulid tentukan apakah mau jadi muhajirin atau ansor. Itu aja. Maka apabila ada di sekeliling kita yang perlu dibantu semampu kita, terutama dalam syiar Islam, bantu. Berarti kita mendedikasikan diri menjadi kaum Ansar. Dan kaum Ansar ini memiliki 3 sifat. Yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mencintai karena Allah, berkorban demi kelancaran syiar Islam karena Allah, dan yang ketiga, walaupun dalam keadaan pas-pasan mereka tetap mau mengorbankan semampunya. Kadang kan kita sering beralasan, ya buat hidup saya aja repot, apalagi buat bantu. Nah, ya saya juga, ya
Padahal membantu itu tidak harus serta-merta dengan materi. Minimal dengan hati, pakai doa, lisan dengan kata-kata, pikiran dengan saran. Jangan tidak menjadi satu kaum apapun. Jadi muhajirin tidak, jadi ansor tidak. Kalau jadi rasul kan nggak mungkin. Kita ini nggak mungkin. Karena sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka dedikasikan, niatkan hati pikiran kita, saya mau jadi kaum muhajirin, petaruh, perantau dan seterusnya. Siarkan Islam di mana-mana. Yang kedua, apakah kita mau jadi kaum ansor, penolong kaum muhajirin? Ada seorang yang sedang memperjuangkan mensiarkan Islam, bantu. Seseorang misalkan yang dipilih oleh Allah, ada yang sedang membuat masjid misal, pesantren, lembaga, pendidikan sekolah, semampu kita, jangan cuek aja, bantu. Jadilah kaum ansor. Apabila tidak, jadilah kaum muhajirin. Kenapa? Karena Allah menegaskan dalam akhir ayat surah Al-Hasr ini, wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Berbahagialah apabila Allah telah menghakikatkan kita dijadikan kaum muhajirin atau kaum ansor. Kenapa? Karena orang-orang yang pikir, yang cuek, nggak peduli dengan syiarnya Islam dimanapun, mereka bukan orang-orang faulaika humul muflihun. Mereka bukan orang-orang yang berbahagia. Ada pengajian, cuek aja. Ada masjid lagi dibangun, cuek aja. Ada pesantren lagi dibangun, cuek aja. Ada madrasah lagi dibangun, cuek aja. Ada syiar Islam, cuek aja. Nggak jadi kaum muhajirin, nggak jadi kaum ansor. Kata Allah, orang atau golongan tersebut bukan termasuk orang-orang yang kelak sama Allah dijadikan orang-orang yang muflih. Maka di dalam azan itu ada hayya 'alal falah. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau menjadi orang yang diangkat derajat, jadilah pilihan kita di bulan Rabiul Awal. Lahirnya Rasul memperjuangkan Islam. Jadilah kaum muhajirin atau kaum ansar. Maka ini masjid namanya Al-Muhajirin ini. Berarti banyak perantau di sini ya. Mungkin mendedikasikan nama tersebut kepada sebuah masjid, subhanallah. Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal, sekarang tanggal 16, pilihan kita hanya dua. Jadi kaum muhajirin atau kaum ansor. Jangan menjadi kaum yang ketiga. Apa itu? Orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang cuek dengan mensiarkannya Islam dimanapun. Karena bisa jadi yang paling banyak adalah golongan yang ketiga itu. Baik, jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di Ta'lim ke Ta'lim ini, kita akan membahas selanjutnya tentang ada kaitannya dengan ayat yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'a ilma wal hikmah. Pada bab ini musannif atau Syekh Burhanuddin Januji menjelaskan, wayan bagi dan perlu dan harus li talibil ilmi kepada orang-orang yang mencari ilmu ayyastami'a, mendengar al ilma, kepada ilmu. Pokoknya dengerin aja dulu. Kadang-kadang kan kita sudah tidak mau menjadi pendengar ilmu, ini mau jadi apa? Ayyastami'a, mendengar. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Apakah lewat khutbah Jumat, apakah lewat ceramah agama, kajian subuh, kultum, tausiyah, tablik akbar, ayyastami'a al-ilma, kepada ilmu, wal hikmah, dan kepada kebijaksanaan. Dengerin aja dulu. Masalah paham atau tidak paham, dengerin saja dulu. Bahasanya begitu. Kalau secara tegasnya, pokoknya kalau ada orang ngaji, ikut dengerin saja dulu.
Jangan dulu paham apa enggak ya kira-kira, enggak jadi ngaji, enggak paham, jangan. Dengerin saja dulu tentang ilmu wal hikmah. Bit ta'zim, dengan penuh kemuliaan, penghormatan. Jadi siapapun kita dapat ilmu dari seorang asatid, para asatid atau para asatiza, para kiai itu kalau zamannya kuyaha ya. Kuyaha. Nah, kalau dapat ilmu, satu, dengarkan saja dulu. Mendengarkannya dengan rasa hormat. Kalau kita pengen barokah, bit ta'zim. Jangan kemudian kita ngaji tapi hati kita ngereneng. Apaan sih? Ngomong apa itu Ustaz? Ngomong apa itu Kiai? Nah, wal hurmah, dengan penuh penghormatan. Tentu ilmu-ilmu yang beradab. Bit ta'zimi wal hurmah, dengan menghormati, dengan memuliakan dan menghormati. Wa in sami'a al mas'alatal wahidah hawil kalimah. Dan apabila kita mendengar sebuah ilmu atau permasalahan ilmu, al wahidah, satu, awil kalimah atau satu kalimat, al wahidah al famarrah, atau mendengarnya sudah 100 kali. Ila dikatakan kita musonib, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimi fi awwali marrah falaysa bi ahli ilmi. Nah ini. Ila dikatakan man lam yakun, siapa orang yang tidak menjadikan atau tidak ta'zim kepada sebuah kata atau sebuah kalimat ba'da alfi marrah, setelah beliau atau setelah kita mendengar 100 kali, 1000 kali, kata'zimi fi awwali marrah, seperti kita hormatnya atau ta'zimnya di awal kita mendengar, falaisa bi ahlil ilmi. Artinya begini, kita sudah mendengar ilmu tentang sholat, itu udah ratusan kali sampai ribuan kali. Tetapi hormatnya sama dengan saat pertama kali mendengar ilmu sholat itu. Maka orang yang bosan mendengar satu ilmu sampai 100.000 kali mendengar, tetapi keburu bosan, itu belum disebut dengan ahlul ilmi. Misalkan, mohon maaf ini contohnya, ada seorang ustadz atau kiai, setiap Jumat atau setiap kajian yang dibahas itu aja. Misal ini contoh, nggak ada di sinilah. Contoh yang dibahas itu misalkan tentang pembahasan tentang sholat misalkan. Ayatnya itu lagi, bahasannya itu lagi. Terus kita ngereneng di dalam hati, bosan Ustadz, itu lagi. Nah, belum termasuk ahli ilmu sampai kita mendengar ilmu tersebut 100 sampai 1000 kali. Maka juga sebaiknya Ustadz tersebut atau kiai tersebut meningkatkan keilmuannya agar jamaahnya juga tidak bosan mendengar yang dibahas itu lagi sampai hafal. Misalkan jadi imam sholat, imamnya Pak Ustadz ini nih, sampai lagi sholat aja ngereneng hati, pasti kulhu nih. Nah, besok sholat lagi ceritanya nih yang jahar subuh, ketemu lagi maghrib, kulhu nih. Sampai hafal jamaahnya, nggak jauh dari kulhu al-ikhlas. Rakaat kedua kalau nggak Anas al-Falaq. Besoknya sholat lagi hari kedua. Ustadz ini imamnya ya? Iya. Al-Ikhlas dah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil amin itu udah langsung amin. Qul dah, qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Tuh kan bener sampai begitu di hatinya. Padahal lagi Nah, itu belum termasuk ahlul ilmi. Terlepas dari itu juga
seorang imam atau seorang kiai harus mengkualitaskan menambah ilmu agar jamaah tidak ngereneng seperti tadi. Atau surah Al-Kafirun misal contoh, imamnya hafalannya mungkin ya cuma itu antara Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, salat subuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang satunya ngantuk nih, enggak keburu bilang amin. Karena udah seringnya dengar imam ini biasa salat subuhnya pakai surah Al-Kafirun, bacalah imam pasti Al-Kafirun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Amin. Tuh gara-gara hati itu. Ahlul ilmi itu tidak seperti itu. Dari satu sisi kita harus mengkualitaskan diri dari ilmu, dari satu sisi kita tidak boleh menggereneng. Apa itu gereneng itu? Itu bahasa Jerman, Pak, gereneng. Gereneng itu apa di sini? Bicara hatinya. Kayak di Indosiar itu kan suka tuh. Udah nonton Indosiar, Pak? Di Indosiar tuh kalau ada sinetron tuh kan suka ada nih kata-kata yang orangnya diem, gereneng. Dia tetangga nih beli kulkas baru, awas besok saya mau beli juga. Itu gereneng gitu. Nah, di dalam ilmu laisa min ahlil ilmi apabila seorang itu belum mendengar dengan tidak bosan 100 sampai 1000 kali. Wayan bagi dan perlu ditolibil ilmi kepada yang mencari ilmu alla yakhtara, memilih. Ini perlu nih. Nau'al ilmi kepada cabang atau warnanya ilmu binafsi oleh diri, bal yufawwidu, tetapi sebaiknya memasrahkan orang ahli ilmu amrohu kepada urusan ilmunya ilal ustadi, kepada ustad. Fa innal ustada qad khasala lahu at-tajarub. Maka sesungguhnya seorang guru itu qad hasala, itu sungguh mengetahui akan kehasilan atau keberhasilannya ilmu apabila orang itu at-tajarub, mencoba. Nah, hal ini sama dengan apa yang kita pahami di pendidikan formal. Contoh, kita mensekolahkan anak kita ke TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Mata pelajaran atau mata kuliah jadwal darsinya itu ditentukan oleh pihak sekolah dan oleh negara. TK, mata pelajarannya ini kasih. Bahwa guru dan orang-orang yang ahli di bidang ilmu sudah paham anak TK ini pelajarannya ini. Pak TK. SD ini pelajarannya kelas 1 ini, kelas 2, kelas sampai kelas 4. SMP kelas 1 ini, kelas 2, kelas 3. SMA 1, 2, 3. Kalau sekarang kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ahli ilmu itu, orang yang mencari ilmu itu, yan bagi li toli ayyah tarona, terserah Pak Ustadz, Pak Kiai. Lawang sekolah aja gimana gurunya. Kita nyekolahin sekolah TK, SD, SMP, SMA, milih. Pak Guru, Bu Guru, anak saya mengaji pelajarannya ini. Kan tidak begitu, betul? Betul, Pak? Kan tidak begitu. Bagaimana guru aja, bagaimana kepala sekolah guru dan kurikulum yang telah menentukan. Anak SD kelas 1 ini calis tuh, baca, nulis, hitung 1, 2, 3 kelasnya. Kebetulan saya pernah jadi guru SD itu. 1 sampai 3 ya udah itu aja. Belum dikasih bacaan yang panjang atau disuruh kali-kalian tamah-tamahan yang begitu rumit. Tidak, 1, 2, 3 ini. Kenapa? Qad khasala lahu at-tajarub. Ini ilmunya dari sini ternyata kurikulum itu. Nah, kadang-kadang dalam pendidikan non formal kita ini suka rewel, nawar ke Pak Ustadz.
Pak Ustadz, saya mah ngajinya mau ini. Pak Kiai, saya ngaji mau ini. Padahal Pak Ustadz Pak Kiai ini sudah paham bagaimana kemampuan kita. Maka di pondok-pondok pesantren baik yang tradisional modern, Pak Kiai menentukan, oh anak yang tingkat ini ngajinya ini, tingkat ini ngajinya ini, tingkat ini ngajinya ini. Sama dengan yang formil, oh anak TK ini pelajarannya, SD ini, SMP ini, SMA ini. Kan tidak seperti kita mencoba atau bilang kepada Pak Guru atau Bu Guru di sekolah, Pak Guru, Bu Guru, anak saya sekolah kelas 1 SD. Iya, langsung kasih biologi pelajarannya atau fisika. Tidak. Ini yang disebut dengan jadwalud darsi. Nah, yang di pengajian formil pun, kajian-kajian taklim, ceramah, tausiah, kultum, dan pengajian-pengajian yang tidak terstruktur atau non-struktural, qad hasala lahu at-tajarub. Dan apabila kita memaksakan diri menawar kepada guru kita, apa kiai kita, ustaz kita, apa yang terjadi? Fi dzalika fakanna a'rab bima yanbaghi. Tidak dapat keberkahan, Pak. Kenapa harus demikian? Fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam yakhtaruna wal ilmi ini, a'rafu, guru itu lebih mengetahui bima yanbaghi, atas apa yang diperlukan. Likulli ahadin, kepada seorang murid, wa ma yaliku bi tabi'atihi, dan apa yang pantas untuk karakteristiknya. Tentu kurikulum yang hari ini kita terima dari pemerintah, namanya sekarang kurikulum merdeka, itu sudah hasil daripada pikiran para profesor doktor. Oh, ini kurikulum untuk SD ini, SMP ini, SMA ini. Itu hasil perasan keringatnya para ahli ilmu untuk mencocokkan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, ternyata kita ketemu di dalam kitab ta'lim ini, wa ma yaliku bi tabi'atih. Dan ternyata ini diikayatkan dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, Hayatu Muhammad, di dalam kitabnya Dr. Husin Haikal. Rasulullah SAW dalam mensiarkan Islam itu ternyata ada tobakohnya, Pak. Ada tobakoh. Ini yang hari ini kita sebut dengan kurikulum atau metodologi. Rasul ketika pertama kali mensiarkan Islam enggak nyuruh sholat, Pak. Sholat, zakat, puasa, apalagi haji, kejauhan. Yang diajarkan oleh Rasul pertama itu tauhid. Tauhid dulu. Tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Bisa dicek. Surah turun awal, nuzulul awalul Quran, Al-Alaq 1-5. Kemudian Al-Mudaththir 1-3. As-Su'ara 49, Al-Hasr di ayat 58. Itu urutannya demikian. Rasul ketika menerima surah pertama tidak langsung sholat, zakat, puasa, tidak. Bahkan sembunyi-sembunyinya lama. Kemudian ditegur, bahasa kitanya, surah Al-Mudaththir yang kedua, supaya Rasul ini mulai menginformasikan kepada orang-orang terdekat. Maka surah Al-Hasr mengatakan, wa anzir asiratakal aqrabin. Nah, ini yang disebut dengan kurikulum atau metodologi. Hari ini kita kenal dengan kurikulum. Walaupun kurikulum di kita ini berubah-ubah setiap menterinya. Tapi itulah kemudian yang harus kita pahami, disesuaikan dengan zaman dan masanya. Kalau zaman saya dulu sekolah itu kan CBSA, Pak. Kalau Bapak mungkin lebih dulu lagi daripada saya. Saya kan masih muda ceritanya nih. Masih muda, Pak ya. Jujur ini yang ikhlas ya, masih muda ini. Saya masih mengenal CBSA. Kalau zamannya Bapak mungkin kurikulum tahun berapa gitu dulu.
Mungkin dulu zamannya ada SR. Loh, saya kan nggak ngalamin. Saya udah SD. Kisaran tahun 80-an itu. Kurikulumnya beda dengan sekarang. Kenapa torikoh itu atau metodologi atau kurikulum itu berubah? Menyesuaikan dengan zaman. Nah, inilah yang kemudian telah diibrohkan oleh baginda Rasulullah tentang ini. Dasarnya adalah saat Rasul mensiarkan Islam, sembunyi-sembunyi. Setelah itu kepada orang yang dekat-dekat. Setelah itu baru terang-terangan kepada orang dekat. Setelah itu baru terang-terangan kepada orang banyak. Setelah kesananya kan perang. Kayak ini torikohnya, tobakohnya, tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu kita pun harus memahami ini sebagai sebuah metodologi atau tata cara bagaimana kita belajar dan mengajarkan tentang syiar Islam. Dan bahkan di awal kisahnya penyebaran Islam Rasulullah SAW itu sesuatu yang kadang-kadang menabrak adat kebiasaan orang sana. Contoh, kesini-sininya Rasul mengajarkan toharoh, misalkan bersuci. Di sana yang airnya kurang, tiba-tiba Islam mengajarkan bersuci pakai air. Kan bingung orang sana ini. Ini nggak logik ini pelajaran Nabi Muhammad ini. Kira-kira bahasanya gitu. Kata orang Quraisy, apa? Kalau bahasa orang Quraisy ini, iki opo iki pelajaran ini. Nggak ada air, malah disuruh berwudu. Adus. Di nggak ada air. Orang lagi panas disuruh puasa. Maka kebingungan Rasulullah, bahasa kitanya, beratnya Rasulullah dalam menyebarkan Islam itu ada ayat yang menjelaskan karena yang paham hanya Rasulullah, wa kafa billahi syahida. Bahkan Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Utsman bin Affan, as-sabiqunal awwalun, yang pertama beriman kepada Rasulullah itu. Kurang lebih di antara 6 sampai 9 gitu. Di tiap tingkat golongannya, tiap tobakohnya. Itu tanpa bertanya dengan beriman. Amantu bi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita kan kadang-kadang mau yakin itu nanya dulu. Bener nggak nih? Ini bener nggak? Nah, kalau golongan as-sabiqunal awwalun yang disebut muhajirin tadi itu udah langsung. Kata Rasulullah, saya menerima wahyu dari Allah. Amantu bi Muhammadir Rasulullah, langsung. Nah, ini yang dihikayatkan di dalam surah Al-Hasr tadi. Kita pun dalam mencari ilmu itu seyogyanya ta'zim wa tahrim. Jadi hormat, memuliakan, jangan dulu bertanya-tanya, nanti juga paham. Sama kisahnya dengan kisahnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Panjanglah kisahnya itu. Itu perlu 2 bulan ceritanya. Udah, kita balik lagi ke ta'lim. Intinya adalah ketika kita mencari ilmu itu, upayakan di dalam diri kita ta'dim wa tahrim. Ya, minum dulu. Bismillah. Bismillah. Selanjutnya, wa kana syaikhul imamul ajalul ustadul burhanudil haq wa dini yaqulu. Syekh Burhanuddin yang menulis kitab ini, yaqulu berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna. Dulu orang-orang yang mencari ilmu itu di zaman-zaman awal itu yufawwiduna, memasrahkan ilmu, umurahum fit ta'alumi ila ustadihim, menyerahkan apa yang mau dipelajari ini fit ta'alumi, di dalam belajar, ila ustadihim, kepada guru-gurunya. Pakanu, maka terbukti orang-orang tersebut, tulab itu, yasiluna ila maqasidihim, barokahnya ilmu, akhirnya mereka mendapatkan atau mendapati hasil dari barokah ilmu itu. Kenapa? Karena mereka ini punya jiwa ta'dim wa tahrim kepada guru, menyerahkan urusan ilmunya kepada mereka. Kadang-kadang hari di zaman kita akhir-akhir ini belum belajar sudah protes duluan.
maka tidak dapat apa? Barakatul ilmi wal karamah. Wa muradihim, dan apa yang diinginkan. Mungkin salah satu barokah yang saya dapatkan sedikit dari yang banyak. Dulu waktu ngaji itu, guru itu nggak pernah ngajarin Mama almarhum Al-Mawqarah Idin Jati Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa saya itu kalau hari Sabtu Pak, Minggu khusus Cep Toto, ya dipanggilnya Cep Toto. Kamu nggak usah ngaji, nyabit rumput aja seharian itu. Iki opo yang lain ngaji kok saya nyabit rumput, tapi ndak ada gernengat ini nyabit rumput seharian. Berangkat jam 7, kadang sholat di Gunung Cakrabuana. Yang konon ceritanya tempat berkumpulnya dulu ada zaman DITI itu yang Pak Kartosuwiryo. Itu saya pernah naik ke atasnya Pak. Di sana ada batu-batu dan gua. Di Cakrabuana di atas lu ketemu bagong itu apa ya? Babi hutan. Kadang-kadang ketemu maung juga mencep dan sebagainya. Kamu nyabit rumput. Jadi kisahnya nyabit rumput aja hari Sabtu enggak ngaji. Yang lain ngaji saya suruh nyabit rumput sama kiai, nyabit rumput. Kalau hari Ahad biasanya saya bawa kencelengan. Nah, kencelengan tuh yang dipegang. Kamu hari Ahad pesantren belum kelar ini nyari kencelengan ke pasar. Assalamualaikum Bu, barangkali mau bantu ini pondok pesantren kami lagi bangun. Assalamualaikum. Ya zaman dulu mah 25 perak, 100 perak udah gede banget, tahun 80. Saya juga mikir waktu itu, namanya anak kecil, kok yang lain ngaji saya malah disuruh begini sama kiai. Tapi jalanin saja, dan itu rutin bertahun-tahun. Yang lain ngaji. Kadang-kadang kalau sore, ya itu punya bebek Pak. Saya suruh ngangon bebek di pabrik aci. Toto kamu nanti sore bawa bebek ini ada 30, kamu ke sana, di sana ada pabrik aci ngangon, jadi supaya telihnya itu berisi buncit yang punya Cina. Nah kalau kadarnya orang santri tradisional itu kan kullu malin fil ardi halalun gitu. Itu kaidahnya, tapi jangan dipakai, jangan itu kekeliruan. Jadi semua harta yang di dunia ini hakul muslim. Nah yang punya kan Chinese ini kan bukan muslim, maka acinya boleh digondol karena gitu. Ini keliru ini, jangan. Itu dulu. Jadi santri itu kalau sore-sore sambil mandi ke bawah itu kadang-kadang bawa kresek, si tampahnya dibolongin. Jadi si acinya meruluk bawa, ntar dimasak malam di pondokan. Karena apa? Karena punya kaidah itu. Kullu malin fil ardi halalun. Semua harta di dunia itu halal. Kenapa? Hakul muslim. Jadi haknya orang muslim. Karena kafir itu tidak punya hak terhadap. Itu jangan dipakai, jangan. Keliru itu. Nah, barokahnya ilmu dan karomanya itu di kemudian hari muncul dan terasa. Maka Syekh Burhanuddin mengatakan, yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna, memasrahkan umurahum fit ta'alumi ila ustadihim. Fakanu yasiluna ila maqasid. Maka berhasil. Keberkahannya itu muncul 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian. Barokahnya ilmu itu. Wal'an, nah dan sekarang, ini kehebatannya ulama dahulu. Wal'an, sementara zaman sekarang, yakhtaruna bi anfusihim, mereka milih dewek kalau kata orang timur. Kalau orang sini bilang gua yang nyentuin gitu loh kalau orang sini. Jadi mau ngaji itu ke ustad itu, oke, saya mau ngaji ini. Oke, saya mau ngaji ini. Gurunya apa? Muridnya yang menentukan. Kalau dulu ditentukan oleh gurunya, kalau sekarang menentukan. Padahal kalau kita lihat dari struktur yang formil, tadi sudah dijelaskan, sekolah formil saja kita tidak boleh menentukan apa yang kita ingin pelajari. Sepakat kan? TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi,
Ada nggak di antara kita menawar kepada guru SD, SMP, SMP? Pak dosen, saya belajarnya mau ini. Nggak bisa. Pak guru, Bu guru, saya mau belajar ini. Enggak. Karena sudah ditentukan. Nah ternyata kurikulum yang telah digunakan kita di Indonesia itu sudah sesuai dengan kaidah ta'allumul ilmi. Subhanallah. Coba kalau kita mengikuti kaidah ini, maka hasil yang terjadi sekolah kita di Indonesia ini, ya ini hasilnya. Kebayang kalau pelajaran itu ditentukan oleh orang tua murid dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan tinggi. Waduh, terjadi keributan itu Pak, betul? Akan terjadi kerepotan. Orang tua yang satu pengen belajar ini, orang tua yang satu pengen belajar ini, nggak ketemu itu. Misalkan murid 30 keinginan, guru SD, SMP repot itu. Tetapi dengan konsep atau dengan sistem yang berlaku hari ini, maka kaidah ta'limul muta'alim ternyata yang digunakan oleh pendidikan formil. Nah, orang-orang yang yakhtaruna bi anfusihim fala yahsul, tidak dapat maksuduhu, apa yang diinginkannya minal ilmi, dari ilmu wal fikih dan pengetahuan. Hasilnya kadang-kadang terjadi ketidaksopanan seorang murid kepada guru itu, akhirnya apa? Akhirnya tidak mendapatkan kebarokahan, tidak mendapatkan hasil daripada ilmu yang dicarinya. Wa kana yahki anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dikisahkan oleh Syekh Burhanuddin Jarmuji dalam kitab ini, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kita kenal ada seorang ulama ahli hadis. Siapa itu? Imam Bukhari. Aslinya namanya Ismail bin Muhammad al-Bukhari. Kenapa lebih kenal dinamakan Imam Bukhari? Karena memang lakobnya asli orang Bukhara. Nama aslinya Ismail bin Muhammad al-Bukhari. Dikisahkan dalam kitab ini, rahimahullah, semoga memberikan rahmat Allah Ta'ala kepada Syekh Ismail al-Bukhari bin Muhammad al-Bukhari. Karena bada'a bi kitabis shalah. Beliau berguru pertama kali itu tentang kitab shalah. Kemudian gurunya melihat kepada Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari ini, ala Muhammad bin Hasan. Beliau berguru ke Syekh Muhammad bin Hasan. Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan berkata, faqala lahu. Beliau berkata kepada Syekh Ismail al-Bukhari, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Guru ini tahu bahwa Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari ini, oh ini beliau ini bakal jadi ahli hadis. Beliau ini punya kemampuan di bidang hadis. Maka ketika beliau berguru ke Syekh Hasan, Syekh Hasan melihat potensi di Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari. Kalau bahasa kita ini, jenengan sekarang ngaji di kulo bab sholat. Setelah kini jenengan pergi ke sana belajar ilmu hadis. Jadi diketahuinya oleh gurunya Syekh Hasan ini. Maka apa yang terjadi? Idhab wa ta'allam ilmal hadis. Belajarlah engkau ilmu hadis. Lima ro'a. Kenapa beliau menyuruh Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari ini pergi untuk belajar ilmu hadis? Lima ro'a dzalik. Karena Syekh Hasan melihat ada potensi di Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari, kemampuan dalam ilmu hadis. Apa yang terjadi? Al-yaq bi tabi'ih. Oh, ini karakternya ini, murid aku ini, kalau bahasa kitanya, ini bakal ahli di bidang ini. Faqala ba'ilmal hadis. Nah, Syekh Ismail ini enggak menolak. Enggi guru, berangkat. Apa yang terjadi? Fasara fihi muqaddiman. Nah, ini penting. Fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis. Maka di kemudian hari terjadi apa? Imam Bukhari atau Syekh Ismail bin Muhammad al-Bukhari menjadi ahlu hadis nomor wahid di dunia. Ini bukti.
Jadi Syekh Hasan menemukan potensi yang ada di dalam diri Syekh Ismail, walau beliau berguru kepada Syekh Hasan, belajar tentang ilmu fikih. Nah, belajar tentang ilmu fikih. Ketika bertemu dengan Syekh Hasan, kemudian Syekh Hasan melihat Syekh Ismail bin Muhammad Al-Bukhari, oh ini muridku yang ini ada potensi di bidang hadis. Maka beliau mengutus, idhab wa ta'allum ilmal hadis, berangkatlah engkau, carilah ilmu hadis. Apa yang terjadi? Fasara fihi muqaddiman. Di kemudian hari Syekh Ismail bin Muhammad Al-Bukhari menjadi ulama hadis nomor pertama di dunia. Setelah itu Imam Muslim, terus sampai Imam Tirmidzi sampai bawah, An-Nasa'i sampai bawah. Nah, inilah salah satu yang menjadi harus bekal bagi kita. Wayan bagi li talabi ilmi ayyajlisa. Selanjutnya, kalau kita ingin mendapatkan barokah ilmu, alla yajlisa. Ketika kita duduk qoriban minal ustad, jangan terlalu dekat. Ini kan kadang-kadang, kalau ini udah pas ini sesuai dengan kaidah ini. Udah betul ini. Kan suka ada yang pengajian mohon maaf, dicontohkan deketin ke sini gitu ya. Pernah nemu ya? Ada. Enggak salah. Tapi tidak sesuai kaidah. Kalau ini sesuai kaidah nih Al-Muhajj subhanallah. Siapa ini yang ini sesuai kaidah? Berapa jarak antara yang ngaji kepada murid kepada yang belajar ngaji itu? Allah yajlisa qariban, terlalu dekat. Jangan duduk terlalu dekat minal ustadi, dari seorang guru, inda sabqi. Nah, yang sabqinya ini, kalau gurunya lagi lelah, kalau gurunya lagi agak capek, kalau lagi kurang semangat, bi ghairi darurah, kecuali darurah, harus berdekatan. Kalau darurah, balyan bagi ayyakuna bainahu, tetapi harus terbukti, harus ada bainahu wa bainal ustad, antara seorang yang ngaji dan orang yang belajar ngaji, qadrul kaus, kira-kira 1 jamparing itu 1 meter lah. 1 meter. Jadi kalau kita pengajian dimanapun, Bapak Ibu, kalau sama guru, ya kisaran 1 meter dari beliau, jangan terlalu mendekat. Selain secara dunia itu, kalau banyak berdesakan itu, sirkulasi udara juga kurang begitu bagus, apalagi tempatnya yang panas misalnya. Kalau ini kan AC, Masya Allah, adem. Kalau yang panas itu, maka indas sabki fainnahu aqrabu litakdim, karena sesungguhnya yang demikian itu menjaga kehormatan antara seorang yang ngaji dan seorang yang belajar ngaji. Artinya apabila kita terlalu dekat juga membuat sirkulasi udara secara dunianya, sirkulasi udara, kemudian kepenatan, kemudian situasi dan seterusnya menjadi kurang kondusif. Wayan bagi li talibil ilmi, dan perlu kepada orang yang mencari ilmu, ayyah tarija, menjaga anil akhlaqi, dari perilaku ad-damimah yang kurang bagus. Ini contoh-contoh hasil dari alim ulama terdahulu ketika mencari ilmu. Dijaga sikap, kata-kata, sikap, unggah-ungguh dan lain sebagainya saat kita belajar ngaji kepada seorang guru, dijaga. Ini beda, bisa dilihat hasil. Orang yang pernah ngaji taklim sama yang dah tuh kelihatan. Unggah-ungguhnya tuh kelihatan. Karena taklim ini mengajarkan itu. Unggah-ungguhnya bagaimana berakhlak dan beradab kepada guru dan kepada orang lain. Beda. Fa'innaha kilabun makna. Maka sesungguhnya orang-orang yang demikian itu, yang tidak menjaga akhlak dan adab itu disebut, mohon maaf agak kasar ini, Musannif menyebutkannya kilabun ma'nawiyun, sebagai anjing yang hakiki. Maka Rasulullah bersabda, waqad qala, dan sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan rahmat Allah alaihi kepada
Rasulullah wasallam, dan semoga memberi keselamatan Allah kepada Rasulullah, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malik. Hati-hati, Pak. Kata Rasul, la tadkhulul malaikah. Jadi makna kalbun makna itu tidak akan masuk siapa? Al malaikatu, para malaikat, jamaknya mulukun, mufradnya malaikah, baitan kepada sebuah rumah, fihi yang di dalam rumah tersebut apa? Ada kalbun, anjing. Ada pelihara anjing. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kalau kita lewat di rumah ada anjing, ketika kita lewat anjing menggonggong kita, kaget, 40 hari sholatnya, amalan sholatnya orang yang punya anjing pindah ke kita. Tapi kagetnya jangan disengaja. Ah, mau kaget ada anjing. Udah pernah dengar pengajian, ada anjing. Gong, kaget, 40 hari sholat ibadahnya orang punya rumah pindah ke dia. Ada riwayat yang mengatakan itu. Tapi jangan disengaja. Bro, apa? Ada anjing. Nah, supaya ibadah sholatnya 40 hari pindah ke kita, kita kaget. Nggak boleh. Nggak begitu konsepnya. Nggak. Nah, ini kata Rasul, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun sora. Dari sebuah rumah yang apabila di rumah itu ada anjing, saking dibencinya, bahkan anjing ini diharamkannya itu tanpa syarat. Dalam fikih, udah pokoknya innamal khamru wal maisir wa ajlamu rijsun min amali syaitan, kata Allah. Udah, jangan bertanya kenapa anjing ini najis, pokoknya najis saja. Diciptakan memang hukumnya demikian. Maka anjing ini menjadi penyebab tidak mau mendekatnya atau masuknya malaikat kepada rumah tersebut. Au surah, atau gambar. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap saya menjelaskannya. Kenapa? Seringkali kita menempelkan atau memampang foto-foto di rumah kita, atau bentuk-bentuk hiasan yang berbentuk simbol-simbol di rumah kita. Apa itu patung-patungan yang sempurna dan seterusnya. Menurut Rasulullah dalam hadis ini, kalbun surah, maka la tadkhulul malaikah. Kalau yang sepotong sih boleh. Kalau yang full kata Rasul, la tadkhulul malaikah, dikurangi. Wa inna ma yata'allamul insan, dan sesungguhnya orang yang belajar ilmu itu biwasiratil malak, karena wasilahnya para malaikat. Jadi dapatnya kita ilmu itu lewat perantaraan para alim ulama yang disampaikan dalam ilmu tersebut. Kemudian kita dengar, setelah kita dengar masuk di pikiran kita, setelah masuk di pikiran kita masuk ke dalam hati kita, setelah masuk dalam hati kita menjadi sebuah keimanan, dan aplikasinya adalah di dalam akhlak dan adab kita.